Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Chandra Saputra Harjo, NIM 22044111332, Program Studi Informatika, Fakultas Teknik Komputer, Universitas Cokroaminoto, Palopo. Di sini saya akan mempresentasikan konfigurasi access point untuk tugas jaringan komputer. Baik, langsung saja. Yang pertama, access point. Pengertian access point. Access point adalah sebuah perangkat jaringan yang berisi sebuah transceiver dan antena untuk transmisi dan menerima sinyal ke dan dari client remote. Cara kerja access point. Yang pertama, letakkan access point pada tempat yang optimum, biasanya berada di tengah-tengah dan line of sight dengan PC maupun wireless aksesoris, adapter, dan router. Kedua, hubungkan access point power adapter ke soket power access point. Ketiga, hubungkan ujung kabel UTP strike ke access point internet dan ujung kabel lainnya ke switch atau hub. Keempat, jika access point sudah dipakai sebelumnya, kita reset terlebih dahulu dengan memencet tombol reset di bagian belakang access point selama 30 detik menggunakan paperclip atau ballpoint. Kelima, nyalakan WiFi dan refresh pada wireless network connection. Pastikan sudah terdapat sinyal WiFi dari access point kita. Koneksikan laptop dengan sinyal WiFi tersebut. Jenis-jenis access point ada dua, yaitu access point indoor atau internal, yaitu access point yang digunakan atau ditempatkan di dalam ruangan. Yang kedua, access point outdoor atau eksternal, yaitu access point yang digunakan atau ditempatkan di luar ruangan. Tujuan access point sebagai hub atau switch yang bertindak untuk menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan wireless atau nirkabel. Di access point inilah koneksi data atau internet dipancarkan atau dikirim melalui gelombang radio. Ukuran kekuatan sinyal juga mempengaruhi area coverage yang akan dijangkau. Semakin besar kekuatan sinyal, ukuran dalam satuan dBm atau MW, semakin luas jangkauannya. Fungsi access point. Yang pertama, mengatur supaya access point dapat berfungsi sebagai DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol Server. Kedua, mencoba fitur Wireless Equivalent Privilege atau WEP dan Wi-Fi Protection Access atau WPA. Ketiga, sebagai hub atau switch yang bertindak untuk menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan wireless atau nirkabel. Yang kedua ada router. Pengertian router adalah sebuah device yang berfungsi untuk meneruskan paket-paket dari sebuah network ke network yang lainnya, baik LAN ke LAN atau LAN ke WAN, sehingga host-host yang ada pada sebuah network bisa berkomunikasi dengan host-host yang ada pada network lain. Ketiga, hub atau switch. Pengertian hub. Hub merupakan suatu device pada jaringan yang secara konseptual beroperasi pada layer 1 atau physical layer. Maksudnya, hub tidak menerjemahkan sesuatu, hanya mengetahui kecepatan transfer data dan susunan pin pada kabel. Sedangkan switch merupakan suatu device pada jaringan yang secara konseptual berada pada layer 2 atau data link layer. Maksudnya, switch pada saat mengirimkan data mengikuti MAC address pada NIC atau Network Interface Card, sehingga switch mengetahui kepada siapa paket ini akan diterima. Langkah-langkah konfigurasi access point. Alat yang dibutuhkan, pertama ada kabel UTP atau STP untuk menghubungkan antara access point dengan jaringan kabel pada LAN lokal. Kedua ada PoE, digunakan agar kabel listrik tetap menyala saat access point diaktifkan. PoE ini berfungsi untuk mengalirkan listrik melalui kabel Ethernet atau kabel UTP atau STP. Ketiga, antena eksternal, digunakan untuk meningkatkan jarak jangkau wireless LAN. Keempat, ada kabel pigtail, yaitu kabel penghubung antara access point ke antena eksternal. Konfigurasi pada komputer untuk TP-Link.
Yang pertama, kita bisa masuk ke Start, Setting, lalu Control Panel, lalu View Network Status and Task. Kedua, klik Change Adapter Setting. Ketiga, klik Local Area Connection, lalu klik Properties. Untuk selanjutnya, double klik pada Internet Protocol version 4 atau TCP atau IP, lalu pilih Use the following IP address. Masukkan IP 192.168.0.15 pada file IP address dan 255.255.255.0 ke dalam file subnet mask. Lalu klik OK untuk menyimpan konfigurasi pada komputer. Berikutnya ada konfigurasi device TP-Link. Yang pertama, pastikan lampu indikator TP-Link menyala dan siap untuk dilakukan konfigurasi. Kedua, untuk memulai konfigurasi TP-Link, lihat keterangan IP address, username, dan password pada bagian TP-Link tersebut. Ketikkan alamat IP di bawah pada browser, seperti pada gambar tersebut. Lalu keempat, setelah muncul window seperti di bawah ini, masukkan username dan password yang tersedia pada TP-Link. Setelah klik OK, maka akan tampil dialog seperti di bawah ini. Lalu klik login, lalu pilih next untuk melanjut. Berikutnya, lalu pilih next untuk melanjutkan quick setup pada konfigurasi ini. Ketujuh, karena kita akan mengkonfigurasi access point, maka kita pilih access point seperti pada gambar di bawah ini. 8. Setelah memilih access point, maka kita akan dilanjutkan ke halaman wireless seperti di bawah ini. Pada gambar di atas, nama dari wireless yang akan kita konfigurasikan masih secara default. Kita akan mengganti nama wireless atau SSID tersebut sesuai keinginan kita. Setelah itu pilih next, maka akan keluar kotak dialog di bawah ini. Kita checklist. Kesembilan, selanjutnya adalah penyetelan jaringan. Pada gambar di bawah ini, kita akan memilih disable, artinya pemberian alamat IP yang akan diberikan tidak otomatis. Namun ketika kita memilih enable, maka pemberian alamat IP yang akan digunakan oleh pengguna yaitu secara otomatis. Lalu pilih next untuk ke pengaturan selanjutnya. Yang selanjutnya, setelah kita melakukan pengaturan pada halaman wireless dan network, maka quick setup pun selesai dan kita hanya tinggal mereboot konfigurasi yang sudah kita lakukan. Berikutnya, setelah kita login kembali pada konfigurasi TP-Link, kita dapat mengkonfigurasi dan memanage access point. Terdapat 8 menu utama ya, pada sisi kiri, yaitu status, quick setup, operation mode, VPS, network, wireless, DHCP, dan system tools. Pada gambar di bawah ini adalah keterangan yang akan ditampilkan ketika kita memilih menu status. Pada menu ini kita dapat melihat status access point dan konfigurasi terakhir yang telah dilakukan. Berikutnya, gambar di bawah ini adalah tampilan yang dihasilkan ketika kita memilih menu wireless. Pada menu ini terdapat 8 submenu, yaitu wireless setting, wireless security, wireless MAC filtering, wireless advanced, antenna alignment, distance setting, throughput monitor, dan wireless statistik. Berikutnya, wireless setting. Untuk mengkonfigurasi jaringan dasar seperti nama, jaringan wireless atau SSID tersebut kita bisa ganti sesuai dengan keinginan kita. Berikutnya, setelah kita memilih region, maka akan tampil kotak dialog seperti di bawah ini. Lalu pilih I agree to change term of use dan klik accept untuk melanjutkan. Berikutnya, wireless security untuk mengkonfigurasi keamanan jaringan pada perangkat, di mana disable security berfungsi untuk keamanan jaringan dapat diaktifkan atau tidak diaktifkan. WPA atau WPA2 personal, pilih WPA berdasarkan radio server. WPA atau WPA2 enterprise, pilih WPA berdasarkan browser dan pass
dan WIP. Keamanan 802.11 WIP. Berikutnya ada wireless MAC filtering untuk mengatur alamat MAC mana saja yang dapat atau tidak dapat menggunakan jaringan ini. Berikutnya untuk memodifikasi suatu MAC address dapat kita modifikasi di wireless MAC address filtering entry. Berikutnya wireless advanced untuk melakukan beberapa pengaturan lain pada alat. Berikutnya antena alignment untuk melihat kekuatan sinyal seberapa jauh perubahan access point saat mengubah arah antena. Berikutnya ada distance setting untuk menyesuaikan jaringan jangkauan wireless di luar ruangan. Dan yang terakhir ada wireless statistik untuk melihat informasi transmisi jaringan. Kesimpulannya dari laporan ini dapat saya simpulkan bahwa access point adalah node yang telah dikonfigurasi secara khusus pada sebuah WLAN atau wireless local area network. Access point bertindak sebagai pusat pemancar dan penerima untuk sinyal-sinyal radio WLAN. Access point sering juga disebut sebagai base station. Fungsi access point ibaratnya sebagai hub atau switch di jaringan lokal yang bertindak untuk menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan wireless atau nirkabel para klien atau tetangga. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.